Berita Sumsel 24 jam hari ini. Jelang pergantian tahun baru, harga telur ayam di pasar tradisional mengalami kenaikan hingga 40%. Kenaikan disinyalir adanya pembagian paket sembako pada program Keluarga Harapan. Harga telur ayam sejak beberapa hari terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Sejumlah pedagang di pasar tradisional mengaku jika kenaikan harga ayam dipicu pembagian sembako pada program Keluarga Harapan. Distributor Bintara Telur di Pasar Atas Lubuk Linggau, Indah, mengaku kenaikan harga telur ayam bersamaan dengan pembagian sembako dari pemerintah. Namun demikian, dia meyakini jika harga telur akan kembali normal. Setiap harinya Indah biasanya menjual 1.000 karpet telur. Untuk kualitas premium dijual 60.000 per karpet, sementara telur ayam biasa dijual 55.000 per karpet. Berapa sekarang harga telur karpet? Kalau yang biasa itu kami jual satu karpetnya 55. Kalau yang supernya 60. Yang supernya 60, yang ini 55. Iya. Ini ada kenaikan dari sebelumnya ya? Kemarin udah 1 minggu nih naik terus. Sudah 1 minggu naik terus ya. Kemarin sebelumnya berapa sih? 1 minggu sebelumnya? Masih 39 sampai 42 ya. Iya. Taruh alasan naiknya apa ya? Informasi yang kita terima. Bantuan dari pemerintah itu yang PKH. Oh, jadi banyak diambil sudah oleh PKH. Iya. Terpisah, Eli pedagang nasi dan mie goreng di Jalan Yos Sudarso mengeluhkan kenaikan harga telur ayam. Sebelumnya harga satu karpet telur berkisar Rp39.000 sampai Rp40.000. Namun saat ini harganya naik menjadi Rp54.000 sampai Rp55.000 per karpet. Padahal setiap hari dia menghabiskan 1,5 karpet telur sebagai campuran membuat nasi goreng maupun mie goreng. Berapa sekarang harga telur karpet? 54. Biasanya? Biasanya pernah sampai kalau lagi murahnya 36. 1 minggu kemarin berapa teh? Ada 48. Oh, kemarin sekarang sudah naik jadi 54 ya? Jadi 54. Kalau misalnya sehari kita habis berapa karpet teh? Aku biarkan bisa lebih dari 1 karpet. Oh iya. Jadi harapan kita semoga harga telur ini turun lagi teh. Oh, banget. Apalagi kita penjual kan, jualan. Kalau harga telur naik mau gimana? Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Pemirsa, anggota Pramuka UIN Raden Patah Palembang belajar menulis berita akhir pekan kemarin. Keterampilan ini diberikan untuk mengimbangi kemajuan teknologi informasi. Anggota Pramuka basis UIN Raden Patah Palembang terlihat begitu serius berdiskusi menentukan tema cerita dalam pelatihan jurnalistik di Wisma Atlet Jakabaring Sport City akhir pekan kemarin. Setelah tema berita ditentukan, selanjutnya anggota Pramuka menulis berita secara individu. Ketua Gugus Depan Palembang 10091 Dr. Kemas Badarudin melalui Ketua Pelaksana Pajar Kamizi mengatakan kegiatan pelatihan jurnalistik digelar hasil kerjasama Kemenpora RI. Dalam pelatihan ini sendiri diikuti 50 peserta baik dari penegak maupun pandega. Dia menjelaskan pelatihan jurnalistik dilaksanakan sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Dengan kemajuan teknologi, anggota Pramuka dinilai perlu mengembangkan soft skill berupa menulis berita. Sementara itu, salah seorang narasumber, Trisno Rusli, mengatakan menulis berita merupakan keterampilan yang harus terus dilatih. Meski demikian, sambung Trisno, keterampilan menulis berita juga harus memiliki pedoman agar penulis pemula bisa belajar dengan mudah. Reporter Trisno Rusli, Palpres.com. Akses masuk Kabupaten Musirawas mulai diperketat. Di beberapa titik bahkan sudah ditempatkan pos keamanan sebagai antisipasi tingginya lalu lintas menjelang malam pergantian tahun. Anggota Polres Musirawas mulai standby di pintu masuk ibu kota Musirawas, Muara Beliti. Di sana Polres Musirawas mendirikan pos pelayanan dan keamanan. Selain itu ada lagi pos tersebut di beberapa titik yang ada di Musirawas. Dari hasil pantauan kurang dari 1 pekan pergantian malam tahun baru, kondisi jalan masih terpantau sepi. Hal serupa juga terlihat dari arah kota Palembang juga terpantau seperti biasanya. Kendaraan dapat memacu kecepatannya sekitar 60-80 km per jam.
Kepala Pengamanan Posyan Agropolitan Polres Musirawas Ibda Alamsyah mengatakan, arus lalu lintas menjelang malam tahun baru di jalur lingkar Muara Beliti masih lancar. Namun demikian, pihaknya tetap menghimbau pengendara berhati-hati dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi pengendara yang belum melakukan vaksinasi, pihaknya juga menyediakan vaksinasi gratis untuk pengendara dari luar daerah maupun warga yang ada di Kabupaten Musirawas. Dari pos pelayanan Natal Tahun Baru di Simpang Agropolitan Muara Beliti, kami laporkan bahwa personil yang tergabung dalam pos pelayanan ini terdiri dari anggota Polri, dari Dinas Perhubungan, dari Pol PP dan dari Dinas Kesehatan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di sini dalam rangka untuk memantau arus lalu lintas yang melintas di depan pos agro ini, sekaligus kita melaksanakan pengetatan untuk masyarakat yang melintas di sini. Apabila terlihat tidak menggunakan masker, maka akan kami persilakan untuk memakai masker, dan kami juga suatu waktu mengecek apabila ada yang belum melakukan pemeriksaan penyuntikan vaksin, maka akan kami perintahkan untuk mengikuti penyuntikan vaksin di Polres Musirawas. Reporter dan juru kamera Hengki, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Daihatsu Sigra dengan nomor polisi BG 1494XX terperosok ke sungai irigasi di Desa Pahang Asri, Oku Timur. Insiden ini terjadi diduga pengendara menghindari lubang di jalan. Sejumlah warga langsung terjun ke sungai irigasi sesaat mobil Daihatsu Sigra dengan nomor polisi BG 1494XX terjun bebas ke sungai irigasi Desa Pahang Asri, Kecamatan BP Peliung kemarin pagi. Diketahui sang sopir bernama Zainul Aziz membanting setir untuk menghindari lubang di jalan. Namun siapa sangka mobil miliknya malah terperosok ke sungai irigasi. Kasat Lantas Polres Oku Selatan AKP Yudi mengatakan sebelum terjun mobil sempat menabrak pembatas tanggul sebelum masuk ke sungai. Sementara pengemudi sendiri diketahui merupakan warga Desa Sukaraja, Kecamatan Buai Madang. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.